Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Bapak Farhan Mulyana. Insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran PAI kembali. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Baik, alhamdulillah berdoa kita sudah. Kita lanjutkan ke pembiasaan kita ya, yaitu membacakan surah-surah pendek supaya lebih berkah kita belajar. Untuk kali ini kita mulai dalam surah Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuqaddimu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahu. Baik, selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Apa ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa nih Jan? Ahmad. Ahmad. Kemana Ahmad? Sakit. Sakit. Ya udah kita doakan mudah-mudahan Ahmad cepat sembuh ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Ahmad cepat bisa sekolah lagi dengan kita semuanya. Baik, selanjutnya kita akan membiasakan membangun nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk supaya lebih hikmat, silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpahku, di sanalah berdiri dan bangkimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan hidupkanmu, bangsa bersatu, bangsa jiwanya bangsa untuk Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka, yang cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku yang cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, selesai. Baik anak-anakku semua, supaya kita lebih semangat, sebelum dilanjut ke pembelajaran kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita tepuk semangat. Nah, seperti ini. Semangat. Semangat. Oke, siap? Nah, 1, 2, 3. Semangat. Tepuk tangan. Semangat ya. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang hari ini, Bapak mau menanyakan dulu, apakah kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Bagus. Tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa? Al-Alim, betul. Al-Basir. Apa pengalaman kalian tentang itu? Contoh Al-Alim? Belajar dengan sungguh-sungguh, sebab Allah Maha mengetahui. Al-Basir kita menjaga pandangan, sebab Allah Maha Oke, itu yang sudah ya. Yang minggu lalu itu sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang ini ya. Nanti kita akan ini nih. Tujuan pembelajarannya yaitu tentang
kita akan mengidentifikasi pengertian sholat dan zikir. Kemudian kita akan menganalisis ketentuan sholat dan zikir. Dan kemudian kita akan menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi kita di sini akan membahas bab 3 tentang sholat dan zikir. Oke. Nah, sebelum ke materi inti, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua. Apa kalian sudah mengetahui apa itu sholat? Apa itu sholat? Beribadah, terus berjamaah, terus berdoa. Apa kalian sudah tahu apa itu zikir? Apa itu zikir? Apa? Memohon ampunan. Terus apa lagi? Meminta doa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, apa kalian sudah tahu ketentuan sholat dan zikir? Coba apa ketentuan sholat dan zikir? Kayak sujud, betul, apa lagi? Ruku, tahiyat, berdiri. Nah, itu tuh disebut apa? Disebut rukun. Sebab ada rukun, ada sah. Oh iya. Selanjutnya, Bapak punya satu video tentang permasalahan sholat atau video tentang sholat. Nah, kalian simak baik-baik nanti apa yang kalian dapatkan dari video ini, oke? Assalamualaikum, yuk jadi bagian dari kebaikan dengan menulis usaha profesional store. Jangan lupa di follow ya teman. Meter. Nonton. Astagfirullah, Kak, bangun. Sesuatu belum. Tunggu terang Kak. Sholat tuh khairu minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Harus berhari nih. Kok hujan sih? Aduh, kirain mau hujan. Taunya hujan beneran ya? Sampai basah. Apa bedanya bocor ya? Alhamdulillah, anak-anak udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Karena harus sholat subuh. Kenapa bahasa begitu kan? Bisa, ayo siap-siap sarapan. Iya mas, kok Kansa di sini sih? Jadi Kansa siram air kepala ya? Biar itu tadi udah buatan lah. Biar kamu lagi basah tahu. Udah, ayo jangan bercanda. Karena sekarang sholat, nanti waktu semua udah habis loh. Kamu mana belum tahun paling nggak salah. Kata siapa nggak bapak? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Sarah tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin lah, tapi wajib. Kalau dari kecil udah biasa sholat, insya Allah kalau yang udah besar tidak akan kurang sholat. Amalan yang pertama kali bisa kan sholat wajib. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa menghapus sholat kita dengan sempurna kan ya? Betul bisa. Amalan sunnah bisa menggunakan amalan wajib. Sebenarnya malah tidak betul. Karena jangan sampai meninggalkan sholat. Karena hukumnya. Iya. Karena menjelaskan gitu. Kita berdoa dulu ya. Iya sayang. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Terima kasih ya udah bangunin anak untuk sholat. Yang bangunin kan tadi harus harganya bisa sayang sama anak. Pokoknya kalau anak susah dibangunin buat sholat, aku mau bangun lagi ya. Apa yang kalian pahami dari video ini? Sholat itu wajib. Terus? Sholat itu harus. Meskipun? Betul. Meskipun belum balik harus dibiasakan. Karena kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, bagus sekali. Apakah kalian sekarang sudah mengerti apa itu sholat? Untuk lebih memperkuat itu, Bapak punya satu video lagi. Kalian simak baik-baik ya. Ini video Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleh semuanya? Bertemu lagi dengan Pak Farhan. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Hari ini bab 3 tentang zikir. Simak baik-baik ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, adapun tujuan belajar kita hari ini yaitu mengidentifikasi pengertian salat dan zikir, menganalisis ketentuan salat dan zikir, menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan mengerjakan perbuatan fikih dan mungkar dengan benar. Baik, kita mulai masuk pembahasan bab 3 yaitu tentang salat dan zikir. Perhatikan baik-baik ya. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang salat. Salat secara bahasa berarti berdoa. Sebab di dalam salat banyak sekali doa yang dimandatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah itu seluruh perbuatan di dalam salat, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan dari dengan salat. Adapun sholat fardu yang lima waktu itu ada hukumnya bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah ahli. Nah, adapun dari pelaksanaan dalam sholat itu ada syarat wajib dan ada syarat sah. Nah, syarat wajib sholat itu yang pertama harus dalam Islam ya, jelas. Yang kedua, manusia sudah mencapai balik. Yang ketiga, akal. Adapun syarat sah sholat itu yang pertama sudah masuk waktu sholat. Kita kalau sholat belum masuk waktu sholat tidak akan sah sholatnya. Harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya, untuk sholat dan harus menghadiri. Syarat wajib itu ketentuan yang mewajibkan kita sholat. Syarat sah itu ketentuan yang disahkan dalam masa sholat. Selanjutnya, dalam ketentuan sholat itu ada yang disebut dengan rukun sholat. Rukun sholat itu adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan dalam sholat. Yang pertama adalah diri tidak mampu. Jika tidak mampu bisa duduk berbaring, boleh ya. Kalau benar nanti mampu. Dua, tak berdiri. Setelah Allah apa yang kita berdiri. Membaca sholat Fatihah dari Bismillah sampai Al-Fatihah. Mulai kita ruku dengan bunyi itu berhenti sebelum melaksanakan pekerjaan sholat yang lain. Sebelum tidak ada rokaat, berhenti dulu sebelum kita Subhanallah lalu kita melakukan gerakan atau yang lain. Itu sebelum yang disebut dengan Indonesia. Kemudian kita tinggal sama Allah menghindar. Kemudian setelah kita tinggal, kita sujud dengan kemenangannya. Setelah sujud kita bangun dari sujud dan duduk di antara sujud dengan kemenangannya. Kemudian kita duduk pada tasbih akhir. Sebab tasbih ini adalah rukun. Kalau tasbih awal itu adalah sunnah maka. Nah, kemudian membaca tasbih akhir. Kemudian membaca sholat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca salam pertama. Sebab itu sunnah jika kita meninggalkan tidak akan membaca sholat. Kemudian kita meninggalkan itu akan mengurangi pahala dari sholat. Nah, aku setelah kalian tahu syarat sah sholat, syarat wajib sholat, serta rukun sholat yang dilakukan dalam sholat, sekarang kita juga harus mengetahui hal-hal yang akan membatalkan sholat kita lakukan. Karena satu berbicara dan sengaja, dua banyak melakukan gerakan di luar sholat. Kalau kita melakukan gerakan selain gerakan yang ada di rukun sholat, maka kita akan batal sholat. Terhadap sama melakukan sholat dan susah dan sekecil itu batal sholat. Dan bagian hadis juga dan bagian sholat. Terus itu kalau itu batal sholatnya. Terus dibangnya kita mau sholat tapi kayaknya makan boleh, batal ya. Terkali dan juga makan dan minum kita sholat dan minum dan semuanya batal. Bertawaf dan batal. Yang sampai yang ini sebagai akan masuk. Baik, setelah kita membahas sholat, selanjutnya kita akan membahas zikir. Zikir itu artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja, kecuali sedang berkecil dan buang yang besar. Dan berzikir hati kita akan menjadi. Nah, kemudian ada pun zikir itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertapapur, meminta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala ada zat yang maha kuasa. Contohnya nih, di lautan. Nah, kita melihat lautan, apapun dalam hati Allah, masya Allah ini ciptaan Allah, betapa kuasanya Allah itu berzikir. Itu berzikir dengan hati atau zikrul qalbi. Yang kedua, ada yang disebut dengan zikir yang ucapan, yaitu ucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat dalam nama Allah. Contoh, ada tahmid, tasbih, takbir, baca Al-Quran dan salawat. Nah, seperti ini baca tasbih, subhanallah, itu ucapan bisa. Alhamdulillah, 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 itu contoh zikir yang bisa ya. Yang terakhir, ketiga adalah zikir yang perbuatan. Sebenarnya apa? Nah, aktivitasnya ada menjadi larangannya. Dalam diri Allah dan menjauhi dari Allah itu zikir. Contoh kita berdoa pada Allah zikir, sholat itu zikir, meninggalkan maksiat itu zikir. Jadi zikir yang dilakukan dengan ibadah itu adalah zikir perbuatan. Kemudian apa ada manfaatnya menaikkan sholat? Banyak sekali satu berkata di Allah, supaya itu sudah syukur kepada Allah, karena mengaji rezeki, tidak bersedia, berarti miskinan, jadi manusia menjadi bersih, memperkokoh persaudaraan antarmu. Nah, kemudian apakah manfaat itu adalah apa? Sekali sunnah aku. Manfaat itu salah satunya adalah mendapatkan hubungan dari Allah, sebagai sang pencipta, memuji, menemukan bersama Allah, bisa tidak segala, sampai berusaha berbuatan, tidak masuk surga dan bersama dari tidak itu sesuatu manfaat dari zikir. Nah, baik yang dulu, yang solid dan saya itu tadi pemaparan dan apa mengenai sholat dan zikir, sehingga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami sholat zikir. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya tentang materi ini. Kemarin Bapak sudah bagikan kelompoknya dan alhamdulillah kalian sudah berkelompok ya. Kita langsung saja Bapak bagikan LKPD-nya ini. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, begini ya. Kalian diskusikan
dengan teman kelompok kalian masing-masing. Nanti di sini ada yang harus dikerjakan 5 soal tentang materi sholat dan zikir. Kita sepakati waktunya itu 20 menit. Berapa menit? 20 menit. Siap semuanya? Siap. Oke, dimulai dari sekarang. Apakah sudah beres? Sudah. Beres semuanya? Oke, baik. Kalau sudah beres, berarti kita akan presentasikan ya. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan ke depan. Yang lain, kalian harus memperhatikan. Nanti kalian bisa bertanya, memberikan respon, ataupun tanggapan. Oke? Di sini, di sini. Sini di tengah. Nah. Pintaran di sini. Yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kita. Pengertian sholat. Jadi secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Karena di dalam sholat isinya doa semua menurut istilah. Sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam. 2. Sebutkan ketentuan dalam sholat. Ketentuan dalam sholat diantaranya syarat wajib sholat, beragama Islam, berusia sudah mencapai balik, berakal, syarat sah sholat, 1. Sudah masuk waktu sholat, badan, pakaian, tempat sholat bersih, menutup aurat, menghadap kiblat. 3. Jelaskan pengertian zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Yang keempat, sebutkan macam-macam zikir. Adapun cara berzikir sebagai berikut. 1. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. 3. Zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. 5. Kenapa sholat dan zikir itu penting untuk kita lakukan? Karena sholat adalah kewajiban. Adapun hikmah melaksanakan sholat dan zikir sebagai berikut. A. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. B. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. C. Kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesusahan dan pengampunan dari segala kesalahan. D. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. E. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. F. Melatih hidup disiplin dan taat aturan-peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. G. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. H. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Apa ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah jelas. Apa ada tanggapan? Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas, silakan ditutup kelompok 1. Nah, jadi itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bapak akan memberikan soal evaluasi 5 nomor saja dan kalian tulis di buku catatan PAI masing-masing ya. Silakan.
materi tadi sudah dipresentasikan. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Baik, kalau cukup jelas, Bapak simpulkan ya. Jadi kesimpulannya dari materi sholat dan zikir ini adalah kita sebagai umat muslim berkewajiban melaksanakan sholat. Sebab itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu untuk yang sudah balik yang berkewajiban maupun yang belum balik juga harus dibiasakan. Sebab meskipun belum balik, ketika dia melaksanakan sholat, kebaikannya akan diberikan kepada orang tuanya. Dan kita sebagai umat muslim yang beriman juga harus rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita termasuk orang yang beriman yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui pembelajaran sholat dan zikir ini kita semua bisa melaksanakan sholat dengan baik dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah dengan berzikir. Amin ya rabbal alamin. Untuk minggu depan kita akan belajar penerapan sholat dan zikir, ya. Dan jangan lupa kalian laksanakan sholat, sebab sholat itu akan mencegah dari keji dan mungkar. Dan jangan lupa kita biasakan berzikir supaya kita termasuk orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kita berdoa. Silahkan pimpin. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.